Mhm. Terus gimana agar kita bisa lebih semangat dalam hidup? Satu, lebih yakin ke Allah. Mmm. Allah tidak mungkin menciptakanmu, menghidupkanmu sampai saat ini, kecuali Allah sedang menitipkan kebaikan untukmu. Yang kedua, jangan terlalu khawatir dengan apapun. Coba Bamila, apa yang dikhawatirkan? Ya kadang-kadang tuh kan kita membayangkan yang sesuatu yang sebenarnya masih jauh gitu, nanti anak gimana, Mm-mm. nanti suami gimana, nanti biaya, macam-macam lah, dan dunia memang Oke, sifatnya gitu. pertanyaannya, kalau itu yang dikhawatirkan rezeki misalnya. Heeh, rezeki. Waktu kita dalam rahim ibu kita, Mmm. pernahkah kita minta makan apa, minum apa? Enggak. Tapi kan Allah berikan Mhm. itu dengan Iya. cara memberkahi orang tua kita sampai ke rahimnya dan kemudian kita bisa makan dan minum. Kita masih dalam kandungan ibu kita aja sama Allah dicukupi kebutuhannya. Nah masa iya kita sudah hidup, Allah nggak nyukupin itu? Kan nggak mungkin. Makanya tolong catat ini. Yang masih galau dengan urusan rezeki, tolong catat ini. Mmm. Allah berfirman di surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada makhluk yang melata pun selama dia hidup di muka bumi kecuali Allah jamin rezekinya. Mmm. Di ayat itu Allah menggunakan subjeknya apa? Makhluk yang melata. Seakan-akan Allah ingin yakinkan kita, Mmm. makhluk yang melata saja Allah cukupkan Cukupkan rezekinya. rezekinya. Ya gimana kita yang tidak melata? Mhm. Yang طلع البدر علينا من kan Ustadz, saat ini saya sedang merasa berada di titik terendah dalam hidup. Saya merasa sangat lelah dengan kehidupan, sampai-sampai doa saya ketika selesai sholat hanya, ya Allah, terserah Engkau saja. Berikan hamba yang terbaik. Nah, bagaimana agar saya bisa mendapatkan lagi semangat hidup yang hilang? Tafadhol, A. Wah ini ya. Ini Iya, pas pertanyaannya ke Ahilman ini. Masya Allah. iya orang beriman tuh nggak boleh patah semangat. Mm-mm, mm-mm. Orang beriman nggak boleh putus asa. Mm. Kenapa? Karena orang beriman itu adalah orang yang diangkat derajatnya oleh Allah. Sebagaimana disebutkan di surat Ali Imran ayat 139. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul alauna in kuntum mu'minin. Dan janganlah kalian berputus asa. Jangan sedih. Karena engkau adalah orang yang Allah tinggikan derajatnya jika kalian orang yang beriman. Mhm. Terus gimana agar kita bisa lebih semangat dalam hidup? Satu, lebih yakin ke Allah. Allah tidak mungkin menciptakanmu, menghidupkanmu sampai saat ini, kecuali Allah sedang menitipkan kebaikan untukmu. Yang kedua, jangan terlalu khawatir dengan apapun. Coba Bamila, apa yang dikhawatirkan? Ya kadang-kadang tuh kan kita membayangkan yang sesuatu yang sebenarnya masih jauh gitu, nanti anak gimana, nanti suami gimana, nanti biaya, macam-macam lah, dan dunia memang Oke, sifatnya gitu. pertanyaannya, kalau itu yang dikhawatirkan rezeki misalnya. Heeh, rezeki. Waktu kita dalam rahim ibu kita, pernahkah kita minta makan apa, minum apa? Enggak. Tapi kan Allah berikan itu dengan Iya. cara memberkahi orang tua kita sampai ke rahimnya dan kemudian kita bisa makan dan minum. Kita masih dalam kandungan ibu kita aja sama Allah dicukupi kebutuhannya. Nah masa iya kita sudah hidup, Allah nggak nyukupin itu? Kan nggak mungkin. Makanya tolong catat ini. Yang masih galau dengan urusan rezeki, tolong catat ini. Allah berfirman di surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada makhluk yang melata pun selama dia hidup di muka bumi kecuali Allah jamin rezekinya. Di ayat itu Allah menggunakan subjeknya apa? Makhluk yang melata. Seakan-akan Allah ingin yakinkan kita, makhluk yang melata saja Allah cukupkan rezekinya. Ya gimana kita yang tidak melata? Yang punya semuanya ada gitu ya, Iya. bahasanya ya. Dalam hadisnya Nabi SAW bersabda, seseorang tidak akan diwafatkan oleh Allah sebelum sempurna rezekinya. Jadi kalau sekarang kita masih hidup berarti masih ada catatan rezeki untuk kita. Don't worry. Jangan terlalu banyak khawatir. Yang ketiga, don't expect. Jangan terlalu berharap kepada manusia. Ya, karena itu patah hati yang paling sempurna. Iya, yang paling sempurna. Masya Allah. Udah, hilangin harapan-harapan itu. Harapan-harapan kepada makhluk tuh capek. Tapi memang harus patah hati dulu sih, baru bisa ngerasain gitu loh. Makanya biasanya. patah hati itu
sengaja Allah hadirkan bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk menguatkan hatimu agar kamu tuh lebih yakin ke Allah. Setuju. Makanya kan kalau kamu belum disakiti sama makhluk tuh seakan bersandar terus kan. Iya, Pas kayaknya udah tuh apa sih gitu sakit hati ternyata gitu. Rapuh aku tuh. ternyata aku tuh salah menaruh harapan selama ini. Masya Allah. Makanya don't worry. Jangan terlalu banyak khawatir. Don't expect. Jangan terlalu banyak berharap kepada manusia. Dan yang ketiga yang harus kita hadirkan adalah jangan terlalu menyibukkan dengan penilaian manusia. Ini penting sekali. Yang bikin kita hancur biasanya apa sih? Takut dengan penilaian manusia. Betul Nanti sih, si A bilang apa, si B bilang apa, si C bilang apa. Mohon maaf. Surga dan neraka tak ditentukan oleh penilaian manusia. Surga dan neraka itu ditentukan oleh penilaian Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Menyala ustadku gitu, Gitu kan? bahasanya ya. Iya. Iya betul. Iya, jadi kalau Iya, kita sekarang nggak usah tapi ribet kan sih. kalau aku begini, kenapa sih kamu tuh harus mengukur kebaikan hidup ini dengan omongan orang lain? Kita tidak akan bisa menyenangkan semua orang. Tapi yang pasti Allah minta kita tidak menyakiti setiap orang. Mantap tuh, benar-benar. Iya benar dong. Emang Mamila udah jadi baik, orang semua jadi baik ke kita? Belum tentu. Belum, kan? Memang Ada nggak yang usah nyinyir, begitu. ada yang julid, ada orang yang kita udah ngomongin. niat baik aja masih ada kok Iya, yang makanya nyinyirin kita. tenang aja. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Setiap kebaikan balasannya pasti kebaikan. Setiap keburukan balasannya keburukan. Kita jadi orang baik bukan agar orang baik, tapi agar Allah yang maha baik tambah baik sama kita. Itu aja selesai. Jadi dalam konteks berdoa ya Allah berikan yang terbaik aja itu rasanya udah cukup, udah bagus ya. Tapi kalimat ya Allah terserah engkau aja, tapi nggak usaha itu nggak bagus. Jadi kalimat akan indah pada waktunya itu tergantung gitu. Kitanya juga harus ikhtiar sebenarnya. Harus yakin, harus jangan khawatir, harus sungguh-sungguh. Kan ada yang begitu kan sekarang kan. Udahlah kita mah let it flow aja. Flow-nya kemana? Tanya gitu. Jadi alirannya kemana gitu. Ahilman semangat banget hari ini. Aku juga ikut semangat. Iya tapi ini benar kan gitu. Mas Rizky lagi galau nih. Iya betul. Kalau A-nya, ya Mas Rizky doa aja lah. Semoga Allah segerakan kita kan masa kan. Iya betul. Jangan putus, kita juga harus semangat. Apakah saya semangat? Belum tentu juga. Belum tentu. Jadi intinya adalah, ya kadang penting sih positive vibes itu. Iya. Dan ingat ya, kita tidak sendirian punya masalah. Oke. Entah berapa banyak yang pemirsa hari ini menyaksikan juga punya persoalan. Tapi menarik itu. Jadi kan kita juga harus kumpul sama orang-orang yang juga suportif ya. Iya. Jangan malah yang menjatuhkan gitu loh. Udah kita tuh perasaannya lagi galau dan rapuh gini. Kumpulnya sama orang-orang, iya sih karena kamu begini. Udah. Makin rapuh. Makanya dengerin yang positif. Ya. Dengerin sesuatu yang bisa menjaga membangkitkan diri kita untuk lebih semangat. Ih, Masya Allah, langsung menyala ustadku. Biar kayak anak-anak kekinian, Masya Allah. Ahilman, ini menarik sekali pembahasan kita hari ini, tapi waktu juga yang harus memisahkan kita. Tidak terasa ya Ayah. Kalau ngomongin pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa ini banyak, nggak kerasa. Tiba-tiba udah di akhir segmen aja. Mudah-mudahan kita senang berarti tayangan ini bisa menjangkau seluruhnya. Dan terima kasih atas semua pertanyaannya. Dan rata-rata pertanyaan itu relate banget ya. Banget, keseharian. Sama kehidupan kita ini aja masih ada beberapa yang sebenarnya masih belum bisa kita bahas. Insya Allah nanti kita akan bahas episode berikutnya. Selanjutnya. Terima kasih pencerahannya Ahilman. Terima kasih ilmunya. Sehat selalu. Jadi bisa mampir-mampir terus ke Gapai Kemuliaan. Pemirsa, tidak terasa usai sudah perjumpaan kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga tausiah kali ini bisa menambah hasanah ilmu agama kita, menjadikannya bermanfaat, dan yang paling utama menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. طلع البدر